Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel Dunia Fana News. Berikut ini saya ingin berbincang tentang pesan spiritual yang ditulis oleh Dr. Nick Roskiman Abdul Samad di harian The News Straits Times Malaysia. Ini adalah sebuah pesan spiritual yang sangat bagus berkaitan dengan cara menghadapi ujian berat yang disebut rasuah. Hidup adalah intinya penuh ujian, dari satu ujian ke ujian yang lainnya, dan setiap ujian itu tentu berisi masalah-masalah kehidupan yang harus kita hadapi. Untuk menghadapi setiap ujian kita memerlukan ilmu yang tepat agar bisa kita lewati setiap ujian yang kita hadapi. Satu analoginya adalah bila kita menghadapi satu ujian di sekolah, maka kita harus mempunyai ilmu yang tepat berkaitan dengan mata ujian tersebut. Misalnya matematika, bila kita tidak mempunyai ilmu tentang matematika, kita tidak akan bisa mengerjakan tentang tugas ujian matematika tersebut. Jadi intinya adalah berat ringannya suatu ujian itu adalah sejauh mana kita mempunyai ilmu tentang ujian tersebut. Ujian akan terasa berat meskipun sebenarnya ujian itu ringan bila kita tidak mempunyai ilmunya. Namun seberat apapun ujian akan terasa ringan bila kita mempunyai ilmu yang berkaitan dengan ujian yang kita hadapi tersebut. Oke, saya akan lanjutkan artikel dari Dr. Nick Roskiman Abdul Samad ini. Sebuah artikel spiritual yang sangat amat bagus sekali berkaitan dengan cara menghadapi rasuah. Oke, saya lanjutkan ya. When this article was being written, ketika artikel ini ditulis, berita tentang pengunduran diri Perdana Menteri Lebanon Hassan Diab baru saja terjadi. Hampir seminggu setelah ledakan dahsyat di Beirut yang memicu kemarahan publik dan mendorong serangkaian menteri untuk mengundurkan diri. Seperti dikutip dari berbagai mass media, Diab mengumumkan pengunduran diri seluruh kabinet dalam pidato malam yang disiarkan televisi kepada bangsa yang mencirikan peledakan bahan sangat eksplosif yang disimpan di pelabuhan ibu kota sebagai hasil korupsi endemik. Intinya di sini adalah korupsi. Jadi tak hanya virus corona COVID-19 yang sekarang telah menjadi pandemi, korupsi pun sebenarnya tidak hanya endemi, tapi sudah menjadi pandemi di dunia ini karena sudah menjadi budaya atau mental di banyak negara. Mentalitas korupsi itu sangat amat sulit untuk dihapus bila kita tidak mempunyai iman. Oke, saya akan lanjutkan. Begitu pula di negeri kita sendiri, beberapa minggu terakhir ini kita dihujani kabar beberapa orang terkemuka dituduh suap dan korupsi. Meskipun mereka semua tidak bersalah sampai terbukti bersalah, namun suap dan korupsi kini perlahan-lahan menjadi kanker di masyarakat kita. Wow, sudah menjadi kanker yang sangat serius ya. Baru-baru ini kami juga mendengar tentang aktivitas perjudian ilegal dan penyelundupan rokok di salah satu distrik di Selangor, beroperasi selama bertahun-tahun tanpa intervensi dari lembaga penegak hukum atau dewan lokal, meskipun ada keluhan yang diduga dibuat oleh warga. Waduh, sangat prihatin ya mendengar cerita dari artikel ini. Oke, saya akan lanjutkan ya. Pada saat penulisan, 3 petugas dari dewan terkait ditangkap karena diduga menerima suap mulai dari Rp300 Malaysia hingga Rp3.000, Rp3.500, Rp3.500 Malaysia per bulan. Wow. Oke, saya lanjutkan lagi. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius tentang integritas orang-orang yang berkuasa yang dipercaya untuk menegakkan hukum negara. Bagaimana mereka bisa menutup mata terhadap kejahatan yang terjadi di hadapan mereka kecuali mereka mendapatkan sesuatu dari kebisuan, atau mungkin lebih tepatnya adalah ketidakpedulian dan kelambanan mereka dalam bertindak. Kepala Polisi Johor Datuk Ayub Khan Midin Pichai melakukan melawan persepsi yang menerima pujian
atas keberaniannya dalam memerangi korupsi dan karena menjadi tipe polisi yang tidak masuk akal. Kami membutuhkan lebih banyak petugas penegakan hukum seperti dia. Begitu pula masuknya imigran gelap atau lebih dikenal di Malaysia sebagai pendatang asing tanpa izin atau PATI, ya, yang banyak masuk di negara Malaysia, yang diperkirakan hingga September tahun ini lebih dari 4 juta orang, sebagian disebabkan oleh praktek korupsi dari mereka yang berpatroli di perbatasan atau di sempadan kita. Wow, banyak sekali ya PATI di Malaysia, ada 4 juta. Itu menurut penulis di artikel ini karena akibat dari mental rasuah di perbatasan. Pemerintah mungkin harus meluncurkan program kampanye yang serius memperkuat hukum dan penegakan hukum untuk mengekang penyuapan, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan. Mereka menghancurkan seluruh struktur integritas organisasi, bukan hanya individu yang bersangkutan atau berkaitan. Godaan untuk menawarkan atau menerima suap, melakukan korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan sangatlah luar biasa besar. Seperti kata pepatah, setiap orang mempunyai harganya masing-masing. Dalam hal ini adalah sebenarnya harga diri ya, atau martabat. Ketika berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan dan membutuhkan pertolongan, Anda cenderung memberi suap, sedangkan pada saat Anda berada dalam posisi untuk mengambil keputusan, Anda cenderung menerima suap dan melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Waduh, bagus sekali kata-kata ini ya. Saya akan coba baca lagi ya. Saat berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan dan membutuhkan pertolongan, Anda cenderung memberikan suap, sedangkan pada saat Anda berada dalam posisi untuk mengambil keputusan, Anda cenderung menerima suap dan melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Wow, ini sebuah fakta nyata yang terjadi di dalam kehidupan ini. Saat kita dalam kondisi terpojok, terpepet, kita akan cenderung mudah melakukan godaan untuk menyuap, dan kita ketika mempunyai suatu kedudukan atau posisi, kita cenderung mudah untuk menerima rasuah. Oke, saya lanjutkan lagi. Satu-satunya baju besi yang akan mencegah Anda menerima atau memberikan suap dan penyalahgunaan kekuasaan bukanlah hukum atau pengetahuan tentang larangannya saja, melainkan kekuatan batin spiritual Anda sendiri dan keyakinan yang kuat kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam ini adalah kita harus memperkuat atau mempertebal baju besi keimanan kita agar kita bisa kuat melawan godaan rasuah. Oke, saya lanjut lagi. Bagus sekali ya ini artikel. Keyakinan bahwa Allah melihat Anda dan pada akhirnya semua tindakan Anda baik atau buruk akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari penghakiman. Dalam tradisi Islam ini disebut kualitas hati spiritual Anda. Kapanpun seseorang melakukan dosa, hati rohaninya akan menjadi gelap, dan jika dia bertobat maka akan terhapus. Undang-undang tidak akan secara efektif mencegah undang-undang tidak akan secara efektif mencegah orang melakukan suap atau korupsi, meskipun dapat membantu meminimalkan kasus. Karena mereka akan selalu menemukan celah atau kelemahan dalam undang-undang untuk menghindari tuduhan melakukan sesuatu yang ilegal. Kebanyakan orang yang terlibat dalam suap dan korupsi sepenuhnya sadar. Saya ulang lagi, kebanyakan orang yang terlibat dalam suap dan korupsi sepenuhnya sadar sesadar-sadarnya dan mengetahui fakta bahwa apa yang mereka lakukan adalah salah secara hukum dan kejahatan. Namun mereka tetap melakukannya. Lebih buruk lagi ketika tindakan itu dilakukan oleh apa yang disebut orang-orang religius yang tahu betul tentang larangannya dalam Islam dari berbagai ayat Al-Quran dan sunnah Nabi. Faktanya adalah Islam tidak hanya mengatur larangan menerima suap, tetapi bahkan menerima hadiah. Bagi orang yang berpangkat atau mempunyai jabatan, di Malaysia disebut orang yang mempunyai jawatan, juga bisa dilarang jika hadiah yang diberikan berkaitan dengan jawatan atau jabatan, seperti dalam kasus Al-Latbiyah ya.
Lantas apa ya solusinya? Oke, selain menanamkan ilmu dan menguatkan hukum, pada akhirnya solusi terbaik adalah dengan memperkuat keimanan kita sendiri dan membersihkan hati spiritual kita dengan terus-menerus melakukan perbuatan baik dan menghindari perbuatan jahat, berzikir kepada Allah, selalu ingat kepada Allah, memohon ampunannya, selalu istighfar, dan merefleksikan bahwa suatu saat kita akan bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan di dunia ini. Sungguh saya merasa tersentuh, terharu ketika membaca artikel yang sangat amat bernilai atau bernuansa spiritual yang sangat amat dalam ini. Terima kasih kepada penulis artikel ini, yaitu Dr. Nick Roskiman Abdul Samad, yang merupakan beliau adalah seorang penulis Senior Fellow Center for the Study of Sharia Law and Politics, Institute of Islamic Understanding Islam Malaysia atau IKIM. Terima kasih kepada penulis dan juga harian dan News Strips Time ini, di mana kita bisa mendapatkan pelajaran yang bagus ya, tentang bagaimana cara terbaik menghadapi rasuah, yaitu dengan memperkuat keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekian ya. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.